Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, berjumpa dengan kami dalam channel Kultum Islami. InsyaAllah untuk pertemuan perdana ini akan kita bahas menyangkut dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah menjelaskan tentang perintah ibadah berpuasa kepada umat Islam mulai Nabi Muhammad sampai akhir zaman nantinya. Bagaimana bunyi ayat tersebut? Marilah sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana makna terjemahannya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum dirimu, la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana definisi Ramadan, puasa itu sendiri menurut perspektif Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Hasyiah Sawi, dan menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Terlebih dahulu kita sampaikan menyangkut dengan makna dari ayat tersebut yang sudah ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain. Makna dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, ya ayyuhalladzina amanu ay furridha, maknanya difardukan. Kalau makna lughat daripada kutiba itu artinya dituliskan, tetapi di sini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti itu difardukan, diwajibkan alaikum, kepadamu, as-siyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum dirimu. Dalam penjelasan Hasyiah Sawi, sebetulnya puasa ini tidak ada kesamaan secara menyeluruh dengan puasa-puasa umat yang lainnya. Baik itu Nabi Adam, perintah ibadah puasa kepada Nabi Adam, Nabi Daud, dan nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Kalau dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, yang menjadi sama di antara puasa umat Islam dengan umat-umat sebelumnya adalah pada wajib dan fardunya saja. Sedangkan kaifiyah, la kaifiyah wala thawab, tidak sama antara kaifiyah, tata cara untuk melaksanakannya, dan tidak sama pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di sini ada poin paling penting. Allah menidakan, Allah memanggil untuk perintah puasa ini dipanggil dengan kalimat amanu. Di sini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad, bahwa puasa ini memang harus mesti, dan orang-orang yang mampu mengerjakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena puasa adalah hubungan secara langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak ada satu manusia pun yang akan mampu membedakan seseorang yang berpuasa dengan orang lain yang tidak berpuasa. Tetapi kalau ibadah yang lain ada tanda, seperti solat bisa ditandai seseorang yang tidak melakukan aktivitas ruku, sujud, takbiratul ihram dan sampai salam dari durasi waktu jam 12 siang sampai jam 4 sore, itu menandakan bahwa seseorang tersebut sudah meninggalkan solat. Tetapi menyangkut dengan Ramadan, tidak ada satu orang pun yang mampu menjas ataupun memberikan statement bahwa seseorang tidak berpuasa. Ada orang yang lemas yang kita lihat, kulitnya keriput, bibirnya pecah-pecah, nafasnya sudah lumayan bau, tetapi orang tersebut tidak bisa dikategorikan berpuasa bila tidak dibarengi dengan niat. Maka di sini dipanggillah oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang berimanlah yang akan mampu memaknai puasa, ibadah puasa itu sendiri. Yang selanjutnya, la'allakum tattaqun, kalau ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-ma'asi artinya mudah-mudahan, pastilah engkau akan menjadi orang yang bertakwa dengan sebab berpuasa, jauh dan takut terhadap kelakuan-kelakuan maksiat, untuk melakukan maksiat.
La'alla di sini termasuk dalam kalimat taraji. Apa makna taraji? Pengharapan yang bisa terwujud. Harapan manusia yang bisa, yang mungkin, yang boleh saja terwujud. Tetapi kalau ini firman Allah, dikatakan oleh Allah, maka dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah, ada sebuah kalimat la'allakum tattaqun diutarakan oleh Allah Ta'ala, ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyampaikan bahwa kalimat la'alla di situ berfaedah tahqiq. Apa maknanya? Pasti kalau orang yang berpuasa itu akan menjadi pribadi yang bertakwa, yang menjauhi segala kemaksiatan. Fa innahu yaksiru syahwah allati hiya mabda'uha. Jadi dengan sebab berpuasa kita akan mampu menjauhi segala kemaksiatan. Kenapa? Karena puasa inilah yang akan menghancurkan, memecahkan syahwat yang kita miliki, di mana syahwat tersebutlah yang menjadi pondasi dasar untuk seseorang bisa memulai kemaksiatan. Seseorang melakukan kemaksiatan tergantung dari syahwat yang ia miliki. Kalau syahwat tidak mampu dikontrol, nafsu tidak mampu dikawal, maka akan memicu terjadinya kemaksiatan. Maka dalam kajian yang singkat ini, kita ambil kesimpulan dari ayat yang kami bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam furridha alaikum, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, walaupun diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa-puasa umat-umat terdahulu, namun yang menjadi tasbih ataupun kesamaan antara puasa umat Islam dengan puasa umat-umat terdahulu, baik itu Nabi Adam, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya, pada wajibnya saja, la kaifiyah wala sawab. Yang selanjutnya hikmah zikrut tashbih. Hikmah daripada disebut tashbih dalam hasyiah dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, takkid, untuk menguatkan fil amri, pada perintah, menguatkan perintah yang diamanahkan kepada Nabi, jangan seolah-olah ini merupakan ibadah yang baru. Yang selanjutnya watasli biman qabluna, untuk membuat perasaan senang bagi nabi-nabi terdahulu, bahwa mereka itu juga dianggap puasa yang sudah dijalankan dijadikan sama seperti umat-umat sekarang, namun tidak sama pada kaifiyah, tata cara dan pahala yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini akan menjadikan kita umat-umat yang bertakwa usai Ramadan nantinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.